Sebelumnya kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berpikir, banyak-banyak. Jadi ada fikir, ada zikir, berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana Allah mengatur alam ini sedemikian rupa, ya. Allah mengatur peredaran planet-planet yang begitu banyak tidak bertabrakan. Wal qamar qaddarnahu manazila. Allah mengatur rembulan, mengatur bulan beredar, bagaimana mengatur para bintang-bintang, planet-planet, matahari yang beredar pada porosnya dan lain sebagainya dengan sedemikian teraturnya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk berpikir dalam diri kita, ya, di mana Allah menciptakan manusia ini. Kita berpikir, harus kita banyak pikirkan, apalagi di usia-usia kayak kita ini, sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita berpikir bahwa ketika rezeki itu hanya berupa materi, uang yang kita dapatkan, tetapi diri kita ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa kalau mau kita memikirkannya. Nah, bagaimana kita lahir tidak membawa apa-apa, nah, kita tidak bisa apa-apa, bahkan untuk bergerak pun kita dipandu, untuk berbicara kita harus dilatih, nah, untuk kita berdiri harus dilatih. Setelah kita bisa berdiri, Allah beri, ya, kita kesehatan sampai hari ini. Kita bisa berpakaian, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, naik motor, ya, naik mobil. Ini semuanya bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan banyak berpikir itu maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Toh nanti akhirnya, walaupun pada akhirnya pada titik tertentu kita akan kembali, ya, kita semua akan kembali. Dari yang tidak membawa apa-apa juga akan kembali tidak membawa apa-apa. Dari yang nggak bisa apa-apa akan kembali tidak bisa apa-apa kembali. Ya, yang dulu gigi kita tumbuh satu persatu, yang pada akhirnya nanti juga akan tanggal satu persatu. Yang dulu makan apa sekarang mungkin masih bisa makan apa saja, yang keras bisa apa saja, tapi nanti satu saat juga nggak bisa makan apa-apa. Seperti waktu kecil kita makan bubur akan kembali, ya, bisa makan bubur, ya. Yang dulu kita mungkin, ya, dulu kita jalannya belum bisa lari, lama-lama kita nggak bisa lari kayak dulu, ya, gitu. Ini membuktikan kelemahan kita. Allah ingin mengingatkan kita kembali. Malah di usia sudah kita di atas 60 tahun, kita sudah merasakan, ya, betapa lemahnya diri ini. Kalau kita lihat orang tua kita, ya, usia-usia senja mereka, kita berpikir, ya, semuanya sudah akan kembali. Semua nikmat sudah banyak yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linunakkisu fil khalq wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang Allah beri panjang umur itu akan dikurangi satu persatu, ciptaannya dikurangi. Nikmat tidur sudah dikurangi. Kalau anak-anak remaja, anak-anak kita tidur dari pagi sampai sore itu kuatnya luar biasa. Dibangunkan susah, ya. Jadi kalau kita tanpa dibangunkan itu tidur sudah nikmatnya sudah nggak kayak dulu. Tidur 2 jam itu sudah terasa panjang. Ini nikmat tidur sudah dikurangi, nikmat makan. Kalau dulu mungkin porsinya sampai gunung, piringnya nggak kelihatan. Sekarang mohon maaf, ya, rata-rata kalau usia-usia kita ini makan secukupnya saja sudah rasanya sudah kenyang.
Ini menandakan kita ini sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah dikurangi seperti ini, apa yang kita cari? Ya, apa yang harus kita cari? Ya, selama ini mungkin kalau kita masih muda, ya kita di usia 30 tahun sampai 40 bahkan atau mungkin 50 tahun ya, itu mungkin rasanya semuanya kepengen kita miliki. Tapi setelah nanti naik dari 50 naik ke 60 apalagi sampai 70 ini, seakan-akan apa yang kita miliki ini hampir tidak ada gunanya gitu ya. Yang dulu pengen punya rumah yang bertingkat luas besar, ternyata setelah tua bahkan untuk naik ke lantai 2 saja sudah setengah mati. Kita menginginkan rumah yang luas sekali, ternyata untuk membersihkan saja kita meminta orang lain untuk membersihkannya karena kita tidak mampu. Ya, inilah Allah mengingatkan kita bahwa ternyata dunia ini ya seperti itu. Maka kita kembali bahwa mengingat bahwa diri kita ini lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat kita berpikir, manfaat kita banyak-banyak tafakkur, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diri kita ini lemah, yang tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak membawa apa-apa akan kembali tidak membawa apa-apa. Dari tidak bisa apa-apa kita akan kembali tidak bisa apa-apa kembali. Kadang-kadang kalau saya berpikir orang tua saya sendiri secara pribadi harus hidup sendirian, ya dulu karena memang lahirnya sendiri, kemudian Allah jadikan pasangan kita, dan pasangan kita ini juga salah satunya pasti akan meninggalkan. Hukumnya dunia itu kalau nggak meninggalkan ya ditinggalkan. Tinggal anak-anak kita satu persatu dibawa suaminya, dibawa istrinya, hidup bersama keluarganya masing-masing. Tinggal sendiri, berdua ditinggal satu, ya akhirnya habis. Dan begitu terus hukum dunia. Oleh karena itu mempersiapkan diri, ya itu sangat penting sekali di usia kayak kita ini, mendekatkan diri. Tidak ada yang abadi, teman yang abadi di dunia ini kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan meninggalkan di saat apapun dan kapanpun, Allah senantiasa akan bersama kita. Nah, mendekatkan diri kepada Allah lah yang paling utama, karena disitulah ya Allah lah yang memberi keamanan kepada kita di saat kapan saja, di mana saja. Ya, ini ayat-ayat sebelumnya. Kemudian ayat yang sekarang akan kita bacakan, yang akan kita kaji adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ayat sebelumnya itu inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Ini membahas tentang kekuasaannya Allah, bagaimana di lautan itu perahu-perahu bisa berlayar dengan baik. Padahal seandainya Allah menghendaki tenggelam akan tenggelam. Ya. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Jadi semua itu adalah atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, kepada manusia, dikatakan ittaqu ma baina aydikum, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah,
ma baina aidikum, atas apa yang ada dalam diri kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang telah dilalui, yang kau lalui, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini apa artinya? Wal muradu bima baina aidikum ad-dunya. Artinya yang dimaksud, yang pertama, ini tafsir yang pertama, yang dimaksud dengan apa-apa yang ada dalam diri kita adalah bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah atas apa-apa yang kau miliki. Nah, wal muradu, adapun yang dikehendaki ma baina aidikum adalah ad-dunya, yaitu dunia. Yakni ya, ihdharuha fala taqrabuha, wa qila ma baina aidikum, ya, ma asaba min qablikum minal umam. Ini di penafsiran yang pertama adalah yang dimaksud dengan kalimat ma baina aidikum adalah dunia sekarang ini. Takutlah kalian kepada dunia. Nah, di mana dunia ini ada sekarang ini kita alami. Takut dari apa? Takut tentunya jangan mencari hanya tentang urusan dunia, atau carilah dunia sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu hanya karena dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena urusan dunia kita melupakan sholat, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang gaji kita itu siapa? Yang memberi rezeki kita itu siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena mencari urusan dunia kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma baina aidikum ma asaba min qablikum minal umam. Yang kedua, ulama menafsirkan tentang ma baina aidikum itu adalah apa-apa yang terjadi kepada, atau kejadian-kejadian yang terjadi kepada umat-umat terdahulu. Wa ma khalfakum adzabal akhirah. Yang dimaksud wa ma khalfakum adalah siksa di akhirat. Artinya apa? Berhati-hatilah kita di dunia ini supaya kita di akhirat tidak mendapat siksa. Ya, karena dunia ini memang adalah sebuah perjalanan yang dimana akibat perjalanan yang kita dapat ini nanti kita akan dapatkan pahala maupun siksanya nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah di dunia, seakan-akan Allah mengatakan kamu berhati-hatilah di dunia ini supaya kita nanti di akhirat tidak mendapat siksa. Karena siksa ataupun nikmat yang kita dapatkan di akhirat itu karena perbuatan kita di dunia. Wa huwa qaulu Qatadah. Ya, ini yang dimaksud Imam Al-Qatadah. Ada lagi wa idza qila lahum hadza aradu bidalilin ma ba'dahu, yakni idza qila lil kufar. Ada yang mengatakan ketika Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum tanaluna rahmatallahi ta'ala. Jadi dikatakan engkau bertakwalah kepada Allah sekarang dan nanti supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa takununa minal mu'minina yu'raduna, tetapi ketika mereka ini orang-orang kafir Mekah, ini maksudnya, yang dimaksud di sini itu mereka diingatkan oleh orang-orang mukmin, yu'raduna, mereka mengingkarinya, ya, mereka mengingkarinya.
Wa idza qila lahum lil kufar ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum tanaluna rahmatallahi ta'ala wa takuna minal mu'minina yu'radun biwujuhihim. Mereka mengingkari, bahkan orang-orang kafir ini memalingkan mukanya, yu'raduna biwujuhihim wala yasma'una kalamallahi ta'ala, dan tidak mau mendengarkan kalamullah, tidak mau mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, orang-orang kafir ini, di ayat ini ditujukan juga kepada orang kafir yang tidak mau mempercayai Allah, tidak mau mempercayai kalamullah. Bahkan ketika diingatkan mereka mengingkari, mereka memalingkan muka mereka, tidak mempercayai, tidak mau mendengarkan kalamullah, sehingga nanti mereka ini menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat. Dia menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini adalah sebuah anugerah bagi mereka yang tidak akan ada habisnya. Wa qila lahum ma baina aydikum wa ma khalfakum minadz-dzunubi al-madiyah. Ada yang dikatakan lagi, yang dimaksud wa ma khalfakum adalah kalimat wa ma khalfakum adalah dosa-dosa yang telah lewat. Nah, jadi dosa, ada yang dosa yang sekarang, takutlah kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan sekarang dan dosa-dosa yang akan kita lakukan. Ya. Wa qila al-muradu minha, ada yang mengatakan adz-dzunubu dzahirah. Kalimat apa? Wa idza qila ma baina aydikum. Ya. Itu yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kelihatan, ya, wal batinah, dan dosa-dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang kita lakukan dengan terang-terangan dan dosa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun dosa-dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Nah, kita ini kan tidak tahu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di usia-usia kayak kita begini, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wa qilal muradu ma baina aydikum minal azabi alladzi yang zilu minas sama. Yang dimaksud lagi di ayat ma baina aydikum adalah siksa yang turun dari langit. Wa ma khalfakum minal azabi alladzi yakhruju minal ardh. Ada yang menafsiri bahwa yang dimaksud ayat ini adalah siksanya Allah yang turun dari langit dan siksanya Allah yang keluar dari bumi. Seakan-akan Allah mengatakan begini, takutlah kalian kepada Allah dengan siksanya Allah yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ada yang menafsiri bahwa takutlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa yang kelihatan dan dosa-dosa yang tidak kelihatan, dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun dosa-dosa yang kita lakukan tidak dengan sengaja. Ketika kita mau takut kepada Allah, maka la'allakum turhamun, akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada kita semua. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita disuruh hati-hati, intinya begitu ya. Kita hidup ini disuruh berhati-hati dengan apa yang kita lakukan di saat ini, karena apa yang kita lakukan di saat ini akan berakibat nanti di akhirat. Hidup ini ibaratnya kita menulis sebuah tulisan, sebuah cerita, sebuah kisah, yang nanti cerita kisah kita akan menjadi sebuah sejarah yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Karena dulu saya punya ayah itu seperti ini, ya. Kalau sholat mendengar azan selalu datang sholat, itu akan menjadi sebuah sejarah, akan dikenang oleh mereka, oleh anak-anak kita. Jadi amal yang kita lakukan ini
akan menjadi sebuah sejarah bagi orang yang hidup, tapi akan kita dapatkan pahala maupun siksanya nanti yang kita melakukan setelah kita meninggalkan dunia fana ini. Nah, oleh karena itu ya mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya, kepada Allah atas apa-apa yang sekarang ini masih kita alami dan apa nanti akan yang akan terjadi. Jadi wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Yang kita menyadari bahwa kita ini tidak akan jauh, tidak akan bisa lepas sekali dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena al-insanu mahalul khata'i wan nisyan, tempatnya kita ini salah dosa, tapi setidaknya ketika kita banyak minta ampunan, kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu maha baiknya luar biasa, ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada kalian min ayatin min ayati rabbihim, tentang tanda-tanda daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, illa kanu anha mu'ridin, kecuali kalian manusia itu mereka tidak mempercayai, mereka memalingkan mukanya tadi. Mereka tidak mempercayainya. Di kebanyakan manusia diingatkan itu pada berpaling. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan ketika dikatakan wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka manusia, ahlul Makkah, yang dimaksud juga di kita semua, anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Aidza qila lil kufari, yang dimaksud di sini orang-orang kafir, sehingga kalau tahu ini untuk orang kafir jangan kita tiru. Ai idza qila lahum, ketika dikatakan lil kufari kepada orang-orang kafir, anfiqu, berinfaklah kalian, mimma, dari apa-apa, a'takum, yang Allah beri, yang diberikan atas kalian Allah min fadli, dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah kalian dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian, ya. Anfiqu mimma razaqakumullah. Tapi qala alladzina kafaru, qala, maka berkata alladzina, orang-orang, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita dikatakan orang beriman mengatakan kepada orang kafir, kalian harus banyak berinfak dengan apa yang telah Allah beri kepada kalian. Mereka mengatakan apa? Anut'imu man law yasha Allahu at'amah. Apakah aku harus memberi, analzuku, apakah aku akan harus memberi man kepada orang, law yasha Allahu at'amah, yang Allah telah beri. Loh, kenapa aku harus memberi orang lain, harus menolong orang lain, harus membantu orang lain, ya. Yang dimana katanya Allah itu juga maha memberi kepada orang yang dikehendaki, ya. Mereka beralasan tidak maunya itu karena mereka juga sudah diberi Allah, ya. Mereka itu juga katanya Allah maha memberi kepada siapa yang dikehendaki. Wa dzalika annal mu'minina qala al kufar Makkah anfiqu 'alal masakin. Jadi ayat ini, ya, adalah ayat di mana ketika orang-orang mukmin mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, anfiqu 'alal masakin, berinfaklah kalian kepada orang miskin, kepada orang fakir, mimma rohitum min amwalikum, ya, bima rohibtum min amwalikum, dengan harta-harta yang kau sukai itu. Maka orang kafir mengatakan apa? Qalal kufaru atarzuku man law yasha Allahu birizkihi. Lu apa, aku kenapa harus memberi? Kok Allah itu sudah menjamin rezeki mereka kok. Ngapain saya harus membantu? Tidak usah dibantu.
Walam yarzuqhu, Allah saja nggak mau memberi, ngapain saya harus memberi? Allah saja menjadikan dia, yang menjadikan dia fakir miskin itu Allah, ngapain saya harus bantu? Itu urusannya Allah, itu ya. Ma'a qudratihi alaihi fanahnu nuwafiqu masyiatallahi ta'ala. Loh, kami ini hanya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Allah nggak membantu, ngapain saya harus bantu? Nah, ini jadi banyak alasan. Jadi orang ketika memiliki sesuatu harta benda disuruh berinfak, banyak alasan. Memberi alasan itu fakir-fakirnya sendiri kok. Kenapa nggak mau kerja kok? Ngapain saya yang kerja susah payah, setelah dapat kok harus saya bantu orang lain? Enggak lah. Ini harta benda ini hasil upayaku sendiri. Dia nggak bisa kaya, dia nggak bisa banyak uang ya karena nggak mau kerja. Ya. Ini alasannya seperti itu orang-orang kafir itu. Nah, wala nut'imu man lam yat'amullah, sama. Jadi ya kami ini hanya melakukan seperti yang Allah lakukan. Allah nggak memberi banyak harta, ya saya juga tidak akan memberi. Ya itu. Wa hadza mimma yatamassakul bukhala. Inilah yang menjadi pedoman orang-orang bakhil, orang-orang kikir, orang-orang pelit. Banyak alasan ya ketika membantu orang lain, disuruh membantu orang lain. Padahal bukan itu, bukan untuk ditiru. Yaquluna la tuqa min haram man haramahullah. Jadi dia mengatakan saya tidak akan memberi yang Allah sendiri tidak mau memberi. Kalau Allah menjadikan dia kaya kan pasti sudah kaya, ngapain harus dibantu? Ya, ngapain harus saya yang bantu? Kan Allah sendiri itu Maha Kuasa untuk menjadikan dia orang kaya, kok saya harus bantu? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia ini ya ada orang yang memiliki ya mungkin lebih ya, orang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir. Ini bukan itu, maksudnya adalah untuk saling membantu ya, untuk saling membantu satu di antara yang lain. Semuanya adalah ujian ya, adalah ujian. Kaya ya ujian, miskin juga ujian dari Allah. Kalau kaya itu ujian yang menyenangkan, kalau miskin itu ujian yang menyusahkan. Sama-sama ujian. Dan di dunia ini Allah beri, jadikan kemarin itu berpasang-pasangan ya, ada yang kaya, tentunya ada yang miskin ya, saling membantu. Orang kaya itu dengan kekayaannya, kalau nggak ada orang miskin nggak jalan dunia ini. Yang jadi kuli siapa? Yang mau bangun rumah siapa? Ya, yang mau diajak susah-susah siapa? Yang banyak membantu itu justru orang-orang yang kurang mampu. Udah lihat kalau orang meninggal itu yang ibu menyiapkan semua itu ya orang kurang mampu, malah orang kaya malah enggak ini ya, enggak terlalu peduli karena dia sudah terbiasa dengan kemanjaannya. Tapi orang-orang yang kurang mampu ini yang sibuk gali kubur, yang macam-macam ya, yang mempersiapkan semuanya. Kalau kita lihat di kampung-kampung itu ya, orang yang kurang mampu itu yang sibuknya luar biasa untuk membantu orang lain dalam keadaan susah. Ada kematian tuh, coba lihat ya, yang mempersiapkan semuanya itu, yang gali kubur, yang pikul, itu orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang kaya malah males ya, malah kalau sudah datang dengan ya membawa gelang besar-besar begitu ya, cuman gaya saja ya, gaya saja, perintah-perintah macam dia bos saja ya. Jadi ini Allah memang menciptakan itu bukan untuk saling mencela, akan tetapi Allah menciptakan kaya dan miskin itu untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk saling melengkapi. Jadi supaya yang berlebihan membantu yang kekurangan, ya, jangan sampai salah paham. Nah ini orang-orang kafir ini
mereka menjadikan alasan itu dibalik. Loh, Allah saja nggak mau menjadikan dia orang kaya, kok saya harus bantu supaya jadi kaya gitu. Nah, ini jadi alasan. Itu adalah alasannya orang-orang bukhala, orang-orang yang pelit, yang nggak mau membantu orang lain. Jadi ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Mekah, anfiqu mimma razaqakumullah, yang mereka mengatakan, bagaimana kami harus membantu yang Allah sendiri tidak mau membantu, ya. Anut'imu mallau yasha'allahu at'amah, ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Jadi sehingga perkataan mereka inilah, dengan perkataan mereka inilah mereka ini menjadi orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita, ya jangan melupakan orang lain, bahwa di dalam kelebihan yang kita miliki, di dalam harta yang kita miliki, ada juga haknya orang lain yang kita harus salurkan. Ya, dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang masih punya, ya kita ingat nanti suatu saat juga kita nggak punya apa-apa tadi. Ada kalanya kadang itu rezeki kita dititip, ada saatnya rezekinya orang lain dititip sama kita. Ya, orang tua kita itu sekarang nggak bisa apa-apa, kalau yang masih punya orang tua, itu rezekinya ya dititip sama kita. Nah, kalau dulu rezeki kita dititip ke orang tua kita bekerja, hasilnya untuk menyekolahkan kita, untuk memberi makan kita tiap hari. Rezeki kita dititip ke orang tua kita. Saatnya nanti, ada saatnya seperti mungkin sekarang ini rata-rata sudah mengalami, rezekinya orang tua Allah titip untuk kita, kepada kita. Ya, jangan pelit. Sama orang tua kita makan apa saja bebas, baru dengan orang tuanya pelit. Itu ada di dalam rezeki kita, itu rezeki orang tua kita yang dititip, ya, yang dititip untuk kita. Jangan sampai kita makannya enak-enak baru orang tua tidak bisa makan, ya, kesulitan dalam ini kan dolim namanya. Jadi ada saatnya seperti itu. Kita ini intinya adalah dari nol akan kembali ke nol. 0, 1, 2, 3, 4, nanti akhirnya pada nol lagi. Seperti pepatah apa yang dikatakan itu, apa, tukang isi bensin apa itu, di pom bensin, ya, dimulai dari nol, tapi nanti kembali ke nol lagi. Kita akan kembali ke nol lagi, nggak bawa apa-apa lagi kita ini, ya. Makanya ya kita mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, malah kita senantiasa berusaha yang terbaik, menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik itu di akhir zaman itu sudah luar biasa, sulitnya luar biasa. Memperbaiki diri, memperbaiki tingkah laku, akhlak, perilaku, dan termasuk di dalamnya adalah memperbaiki hati. Ya, thariqah yang paling berat di akhir zaman itu adalah thariqah memperbaiki hati, memperbaiki diri, ya, sifat, perilaku, watak, ya, akhlak, ya. Dan ini yang kita harus usahakan, karena di akhir-akhir zaman ini yang paling sulit itu adalah privasi kita kepada Allah, memperbaiki privasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita dengan Allah yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Kalau amal sekarang itu sulit untuk menjadi privasi, untuk menjadi amal yang hanya kita dengan Allah yang tahu, itu sulit sekali. Karena sudah apa-apa menjadi berita, ya, apa-apa menjadi masuk media, apa-apa, ya, apa-apa yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Tapi harus ada amalan itu yang menjadi privasi kita dengan Allah, yaitu hati kita ini senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga insya Allah senantiasa Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya adalah marilah kita senantiasa menanamkan kebaikan-kebaikan di dunia,
insya Allah nanti di akhirat, dan bukan insya Allah ya, istilahnya ya, yakinlah pada Allah bahwa apa yang kita tanam kebaikan ini nanti tentunya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.